Menjajua PJJ Sektor 4, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, semangat, tetap setia. Kita bertemu kembali dalam PJJ online kita di malam hari ini, dan perenungan kita dalam PJJ hari ini diambil dari Yesaya 45 ayat 22 sampai 25 dengan tema Dahilah Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ternyata pepatah yang berkata hari esok adalah misteri itu tampaknya terjadi dalam konteks kita hari ini. Dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok karena semuanya penuh tanya. Namun ternyata perenungan hari ini mengajak kita untuk melihat ada satu sumber pengharapan dan penghiburan dalam kehidupan kita, yaitu Allah saja. Sebagaimana yang disaksikan oleh seorang nabi bernama Yesaya kepada umat Israel yang kala itu berada dalam kondisi yang sangat terpuruk, sekaligus juga dalam keterpurukan mereka justru mencari ilah lain, menyembah dewa Baal, yang dari sanalah kemudian Tuhan berseru kepada mereka untuk kembali kepada Allah Sang Pencipta dan Penguasa kehidupan. Rasa-rasanya teks kita hari ini sungguh tak terprediksi karena sesuai sekali dengan konteks kita, ada sebuah seruan yang juga Tuhan beri bagi kita untuk kembali kepada Allah, satu-satunya Allah itu yang menjadi sumber penolong dan perlindungan kita dalam COVID-19 yang mewabah, membuat kita ketakutan dan cukup waspada saat ini. Teks kita berbicara tentang siapa sesungguhnya Allah itu, karena ketika Nabi Yesaya berbicara dalam perikop kita hari ini, dia justru sedang berkata bahwa tidak ada Allah lain selain aku. Satu-satunya Allah itu adalah Allah yang mencipta semesta. Teks kita berkata, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ini mengajak kita untuk melihat bahwa satu-satunya sumber pengharapan kita dalam kondisi keterpurukan saat ini hanya berharap dan bergantung kepada Allah. Tapi ternyata seruan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya hari ini mengajak seluruh umat Israel kala itu untuk kembali kepada Allah yang adalah Sang Penciptanya. Allah itu adalah Allah yang menjadikan semesta, Allah yang menentukan segala sesuatu, dan kemudian dalam peristiwa pengalaman hidup mereka, mereka seutuhnya mestinya bergantung kepada Allah. Tapi ternyata mereka, istilah kata nih ya, mereka melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan kepada yang bukan seharusnya, yang mereka lakukan kepada Allah lain, dewa Baal. Mereka membuat patung yang sebenarnya mereka tidak bisa memperoleh pertolongan dari sana. Dan oleh karena itu Allah berseru, kembalilah kepadaku. Perenungan kita hari ini cukup jelas memperlihatkan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Pada bagian pertama, pada ayat 22, Allah berbicara kepada mereka melalui Nabi Yesaya dengan berkata, berpalinglah. Dan ketika kalimat itu dikatakan oleh Nabi Yesaya sebagai kata yang disampaikan kepada bangsa Israel, artinya bangsa Israel harus menoleh kembali kepada Allah yang adalah sumber pertolongan mereka. Dan sesungguhnya ketika tolehan itu terjadi, mereka berpaling itu, ada sesuatu yang Allah janjikan kepada mereka, bahwa Allah akan memulihkan kembali keadaan bangsa Israel, keadaan umat yang dicintai oleh Allah, dengan berkata, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Ini sebuah ayat, sebuah kalimat yang cukup menarik dalam konteks kita saat ini, karena ketika kalimat ini kita bawa pada konteks kita hari ini, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Satu-satunya keselamatan kita hanya di dalam Allah. Konteks kita hari ini kita penuh dengan kewaspadaan, kita penuh dengan kehati-hatian, bahkan mungkin kita sudah memperlengkapi diri kita dengan berbagai alat untuk mengantisipasi virus itu ada di dalam diri kita atau juga mewabahi keluarga dan saudara-saudara kita. Tapi siapa
dan di mana letak pertolongan kita yang mampu memberi keselamatan bagi kita saat ini. Benar sungguh bahwa kita bisa mengantisipasi segala sesuatunya dengan berbagai alat, berbagai media, berbagai hal. Tapi kemudian satu-satunya Allah kita adalah Allah Sang Pencipta. Sehingga kita diajak sesungguhnya melalui teks PJJ hari ini untuk kembali kepada Allah, untuk melihat Allah dan berpaling ulang kepada Allah yang adalah pencipta kita di tengah-tengah dunia ini. Dan apa yang dikatakan, biarkanlah dirimu diselamatkan. Ini menarik sekali, bahwa ketika bangsa Israel menganggap patung itu, berhala itu bisa memberi keselamatan bagi mereka, ternyata Tuhan berkata, tidak di sana keselamatanmu, tapi keselamatanmu ada di Aku. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Dan bahkan dalam pembacaan hari ini dikatakan Allah pun bersumpah, dan dia bersumpah demi dirinya sendiri, karena dialah yang paling tinggi dan berkuasa, dan Allah yang demikian yang mencipta segala sesuatu sekaligus membawa semua orang untuk bertekuk lutut dan bersumpah setia terhadap Dia. Rasa-rasanya tidak ada daya kita untuk berpaling dari Allah saat ini. Satu-satunya hanya menghadap Allah. Dan tentu dalam proses yang kita lakukan hari ini, kita ber-PJJ secara virtual, secara menggunakan IT ini menandakan bahwa kita sungguh ingin menjawab seruan Allah itu untuk kembali kepada Dia. Dan kita mengimani ketika kita mendatangi Tuhan, sebagaimana teks khotbah kita dalam perenungan PJJ hari ini, dahilah Tuhan, Tuhan sedang membuka tangannya untuk kita, memberi kesempatan kembali kepadanya. Dan kita menyambutnya dengan menyatakan setia kita kepada Allah. Tidak ada sumber pertolongan lain selain Allah. Dan itu kita imani, Tuhan menolong kita dalam proses yang tak terprediksi saat ini. Dan secara virtual kita bertemu saat ini, tapi saya sungguh yakin dalam konteks kita diwabahi oleh virus COVID-19 ini, Allah tetap hadir bersama kita, karena Dia adalah Allah pencipta dan pemberi selamat bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari tetap mendatangi Tuhan meski tidak bersekutu dalam satu tempat, kita tetap berjumpa dengan Allah dengan berbagai media yang saat ini boleh kita pergunakan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap waspada, dan kiranya kita tetap setia dalam pergumulan iman kita meski sedang bergumul. Selamat menikmati kebaikan Tuhan dalam masa-masa yang pelik saat ini. Terpujilah Allah, berjuah-juah untuk kita, Kerina.